sumber daya yang tersedia, yang mana sumber daya itu terbatas, agar digunakan secara optimal. Nah, itu bisa dipecahkan dengan menggunakan konsep program linear, ya, itu. Jadi, teknik yang digunakan adalah menggunakan teknik matematik. Ya, makanya di sini nanti akan kita bahas matematika dasar lagi nih. Ya, X1 tambah X2. Nah, itu kan matematika dasar yang pernah dipelajari ya di mata kuliah matematika dasar atau di SMA kelas 3 ya. Ini. Itu. Jadi dia menggunakan teknik matematik. Ya, matematika tertentu untuk memecahkan sebuah masalah. Ya. Masalah-masalah yang memang tujuannya adalah agar pemecahan itu bisa optimal, ya, itu. Jadi metode matematis yang dapat digunakan sebagai alat bantu, ya. Nah, ini jadi sebagai alat bantu pengambilan keputusan, ya. Di session sebelumnya kita sudah bahas bahwa sistem informasi manajemen adalah sebuah pengambilan keputusan. Salah satunya adalah oleh seorang manajer. Nah, itu kan kemarin ada ya. Decision making, ya, low, middle, terus untuk yang high, ya. Nah, ini termasuk middle, manager, ya, berkaitan dengan maksimasi, minimasi. Ya, kalau maksimasi ini kaitan dengan bagaimana cara meningkatkan jumlah produksi, ya, bagaimana meningkatkan jumlah keuntungan, ya, itu. Nah, sedangkan minimasi ini kaitannya dengan meminimalkan pengeluaran, ya, pengeluaran produksi, ya, pengeluaran operasional, ya, ini. Nah, jadi prosedur untuk membuat model matematis, ya, ini pertama kunci utamanya yang pertama adalah menggunakan persamaan linear programming. Ya, ini. Ya, jadi perhitungannya bisa diselesaikan dengan metode grafik, ya. Nah, nanti kita akan coba ya membahas ya menggunakan metode matematik, ya, ini. Oke. Jadi langsung kita pada contoh soal, ya, ini agar mudah dipahami, ya. Nah, ini sudah kelihatan ya. Jadi ada seorang pengusaha, ya. Oh, slide-nya nggak jalan. Kalau ini muncul nggak? Program linear seorang pengusaha bahan kimia sudah muncul belum? Konsep. Di konsep program linear. Masih konsep. Coba ini mungkin delay kali ya. Masih konsep, ya. Oke, coba kalau ini nah, ya, ini udah seorang pengusaha. Berarti harus di ini dulu, ya. Nah, ini ya, seorang pengusaha. Benar ya? Di sini muncul seorang pengusaha bahan kimia, betul? Iya, Pak. Oke. Jadi kalau saya tanya harus ada yang merespon, ya, salah satu aja, ya. Itu biar nanti bahwa ini jalan atau tidak, ya. Biar kelihatan. Nah, ini jadi ada seorang pengusaha, ya, bahan kimia, ya, ini seorang pengusaha bahan kimia, ya, membuat dua macam cairan pembunuh serangga, yaitu jenis superior, ya, jenis superior C1, ya, terus jenis standar namanya C2, ya, itu. Terus kedua jenis cairan dibuat dari dua macam bahan kimia yang sama, ya, yaitu A dan B dengan komposisi yang berbeda. Ya, jadi ini ada studi kasus, ya, sebuah deskripsi, ya, masalah di sini, ya. Jadi pengusaha bahan kimia ini memproduksi dua macam cairan, ya, cairan superior dan standar. Superior itu simbolnya C1, standar C2, ya, itu.
Terus dari masing-masing ini dia dibuat dari dua macam bahan. Ya, C1 ya, itu jenis superior dibuat dari dua jenis bahan. Ya, itu namanya bahan A dan bahan B ya, ini. Itu ya harus dipahami dulu nih ya, studi kasusnya bahan A dan B. Ya, jadi superior ya, C1 dibuat dari bahan ya A dan bahan B. Nah, begitu juga dengan jenis standar ya, C2. Nah, ini dia dibuat dari bahan A dan juga bahan B. Hanya berbeda dari komposisinya ya, kadar komposisinya. Ya, itu. Ya, sama kalau ibu kita mau buat misalkan makanan, misalkan bakwan. Nah, gorengan bakwan terbuat dari bahannya apa? Dua. Bakwannya ada dua jenis misalkan. Bakwan yang kecil, bakwan yang besar gitu. B1, B2. Bakwan 1 dibuat oleh dua bahan misalkan ya. Nah, bahannya toge dan terigu. Sama bahan yang kedua, bakwan yang kedua juga sama. Bahan 1 dan bahan 2. Cuman kadarnya beda ya. Karena bakwan 1 dan 2 ukurannya beda, ya komposisinya beda, togenya sekian, ya terigunya sekian, ya itu. Nah, contohnya sama seperti ini. Ya, ini jadi superior mempunyai bahan dua bahan, ya, bahan A dan bahan B, ya. Terus setiap liter cairan superior dibuat dari campuran 1 unit. Nah, ini kan ya, 1 unit bahan A. Nah, untuk yang superior bahan A-nya terdiri dari 1 unit ya, itu, dan bahan B-nya ini ya 3 unit. Nah, ini ya. Sedangkan setiap liter untuk standar, nah untuk yang standarnya itu bahan A-nya 2 unit. Nih ya, tuh ya bahan A-nya nih. Bahan A-nya 2 unit, terus bahan B-nya 1 unit ya. Nih. Ya, bahan B-nya 1 unit. Ya, jadi karena keterbatasan pasokan, setiap harinya ia hanya dapat memperoleh 20 unit bahan A dan 20 unit bahan B. Ya, artinya apa? Ya, bahwa stok ya bahan A itu 20 unit, stok bahan B 20 unit, gitu ya. Gitu. Jadi untuk membuat ya setiap liter cairan superior itu dibutuhkan 1 unit bahan A ya, dan 3 unit bahan B. Nah, sedangkan untuk yang standar itu 2 unit bahan A dan 1 unit bahan B. Nah, jadi stok bahan A dan bahan B itu 20 nih ya. Nih ya, gitu. Karena keterbatasan pasokan, setiap harinya ia hanya dapat memperoleh 20 unit stok A dan 20 unit bahan B itu ya. Nah, ini ya. Bahan A dan B ya. Kira-kira gimana? Mudah dipahami kan ya? Ya. Ya. Itu. Jadi coba ini muncul nggak ya? Ini ya apa? Superior. Dia ya superior. Ya, terus ada jenis standar ya, itu ya. Nah, nanti tinggal dimasukkan simbolnya, bebas ya. Superior dan standar nanti disimbolkan apa nih ya, itu. Misalkan kita anggap superior ya, ini kita anggap A ya, tuh. Jenis standar B ya, itu. Atau memang karena sudah ada ya bahan A dan bahan B, jangan sama, kita anggap ya ini superior X1 misalkan ya, atau superior S2 ya. Nah, ini tergantung dari apa kebutuhannya nanti ya, dilihat dari studi kasusnya ya. Nah, superior ini terdiri ya, ini ya terdiri dari bahan ya, bahannya A dan B gitu kan ya. Ini juga sama ya, ini ya, ini bahannya juga dari bahan A dan B juga ya.
Ya. Jadi kalau kita masukkan ya di dalam studi kasus ini ya, kita lihat ini, lihat di sini ya. Jadi di sini kita lihat setiap liter cairannya dibuat oleh campuran 1 unit bahan A dan 3 unit bahan B untuk superior. Nah, lihat nih. Superior ya dibuat dari cairan 1 unit bahan A dan 3 unit bahan B. Nah, berarti tinggal kita masukkan di sini. Ya. Ini tadi berapa di sini? 1 unit bahan A ya. Nah, ini 3 unit bahan B. Anggap aja ini 1A ya, terus ini 3B ya, gitu. Terus untuk yang superior kita lihat sini. Superior. Kita lihat sini tadi nah ini ya. Sedangkan setiap liter jenis standar tadi superior ya, yang sekarang standarnya berapa nih? 2 unit A dan 1 unit B ya. Nah, ini 2 unit A, 1 unit B. Nah, 1 berarti sama juga dengan B ya. Kalau dalam matematik 1 sama juga dengan B juga, B ya. Atau A sama dengan A ya. Ini karena B, B. Atau 1B juga sama, 1B gitu ya. Nah, atau B. Ya, itu. Nah, terus kita lihat lagi ya. Di sini ada ketersediaan stok ya. Nah, di sini karena keterbatasan pasokan setiap harinya, ia hanya dapat memperoleh 20 unit bahan A dan 20 unit bahan B. Ya, itu berarti stoknya ya. Untuk bahan A itu 20 ya, bahan B terus di sini tadi berapa? Ya, 20 juga ya, sama ya. Nah, stoknya 20. Nah, seperti itu. Kalau kita membuat formulasinya ya, berarti tinggal kita masukkan aja ya. Oh, ini belum ada satu lagi ya, ini ya keuntungannya ya, itu untuk setiap liter cairan superior ia akan memperoleh keuntungan sebesar 30.000. Ini untuk superior ya, itu ya 30.000 ya keuntungan yang superior.